pendidikan, sampai kesehatan. Dalam menyelesaikannya pun pasti dicari jalan yang paling efektif dan efisien. Bahkan terkadang dengan cara-cara dan inovasi yang tidak terpikirkan oleh kita para awam. Memiliki masalah yang tak jauh berbeda dengan Indonesia, yuk kita intip bagaimana negara-negara tetangga menyelesaikan permasalahan, pastinya versi on the spot. Singapura lepas jutaan nyamuk untuk mengatasi demam berdarah. Selain COVID-19, salah satu penyakit yang masih menghantui Indonesia adalah demam berdarah. Bahkan pada 2020 lalu, angka penderita demam berdarah mencapai 95.944 kasus dan 662 kematian. Tak hanya Indonesia, Singapura rupanya sudah lama berjuang memberantas demam berdarah. Tapi, negara tetangga ini memiliki cara yang unik untuk menuntaskan demam berdarah, yaitu dengan melepaskan jutaan nyamuk. Wah, kok malah diperbanyak ya nyamuknya? Proyek Wolbachia merupakan sebuah inovasi di mana nyamuk jantan Aedes aegypti akan diinfeksi dengan bakteri Wolbachia, sehingga ketika kawin dengan nyamuk betina, telurnya tidak akan menetas. Nyamuk jantan yang terinfeksi juga tidak menggigit. Sementara nyamuk betina tetap berpotensi menggigit namun tidak akan membawa virus DB. Nyamuk-nyamuk ini dikembangbiakan di laboratorium, kemudian dilepaskan secara bertahap dari daerah yang paling rawan dengan menggunakan tembakan nyamuk. Badan Lingkungan Nasional Singapura telah mempelajari teknik ini sejak 2012 dan masih berjalan hingga sekarang. Proyek ini berhasil menekan angka demam berdarah sebanyak 90% di daerah dengan populasi nyamuk yang tinggi. Hadapi COVID-19, Thailand membuat ranjang pasien dari kardus. Tak kunjung usai, itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh hampir seluruh negara di bumi terkait pandemi COVID-19. Belajar dari membludaknya kasus COVID-19 di India pasca puncak perayaan Holi, negeri tetangga yakni Thailand tak tinggal diam. Meningkatnya jumlah pasien membuat Thailand harus menyediakan rumah sakit khusus guna menekan angka kematian. Yang menarik perhatian adalah negeri Gajah Putih menggunakan ranjang berbahan dasar kardus untuk mengatasi kekurangan tempat tidur pasien. Kardus yang dibeli dari produsen lokal ini mampu menopang berat orang dewasa dan atribut lain seperti kasur, bantal, dan sebagainya. Hal ini tentu sangat efektif dan efisien karena mudah dilipat dibanding ranjang besi atau kayu. Harga yang ditawarkan juga terjangkau, yaitu $10 atau sekitar 150 hingga 200 ribu rupiah. Saat ini 400 ranjang kardus sudah terpasang di sebuah rumah sakit darurat khusus COVID-19 di Thailand. Sementara itu, India sudah lebih dulu memasang 1.000 ranjang kardus di gedung darurat yang dijadikan rumah sakit. Inovasi yang patut dicontoh ini. Hong Kong atasi krisis tempat tinggal dengan rumah dari pipa beton. Mahalnya harga properti akibat langkanya lahan untuk pemukiman membuat Hong Kong mengalami krisis tempat tinggal. Hal ini membuat para arsitek berlomba menghadirkan konsep hunian yang minim biaya pembangunan, hemat energi, hingga rumah terjangkau yang dibuat dari bahan-bahan daur ulang. Misalnya rancangan inovatif seorang arsitek bernama James Low. Ia dan firmanya merancang Oppo Tube House, sebuah hunian terjangkau yang dirancang dari pipa beton bekas saluran air. Pipa dengan diameter 2,5 meter ini disulap menjadi area hunian seluas 15 meter persegi yang cukup untuk menampung 2 penghuni. Karena terbilang mungil, interiornya dilengkapi dengan fasilitas mendasar rumah tangga yang memiliki fungsi ganda. Misalnya, ruang tamu yang bisa diubah menjadi kamar tidur dalam waktu singkat. Lemari es mini, kamar mandi dengan shower, serta tempat penyimpanan barang yang cukup luas. Menurut James Low, rumah dari pipa beton seperti ini cocok untuk dibangun di atas lahan sangat sempit di daerah perkotaan, seperti di gang-gang sempit atau kolong jembatan. Alhasil, ide Low ini disambut baik oleh banyak lembaga terkait di Hong Kong. Thailand bangun pembangkit listrik tenaga hibrida seluas 121 hektar di atas air.
Listrik menjadi salah satu kebutuhan hidup. Tinggal bagaimana tiap negara mengelolanya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang diimbangi dengan keramahan lingkungan. Negara tetangga Thailand saat ini hampir menyelesaikan proyek pembangkit listrik tenaga hibrida hidrosurya terapung yang terbesar di dunia. Menariknya, seluruh panel surya dipasang di atas permukaan air. Ini merupakan langkah untuk meningkatkan produksi energi terbarukan setelah bertahun-tahun dikritik karena ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berdampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. Sebuah waduk di Provinsi Timur Laut Ubon Ratchathani sudah dipasangi sekitar 144.417 panel surya. Saat ini para pekerja sedang menyelesaikan 7 bidang tenaga surya terakhir yang mencakup 121 hektar air. Kepala proyek Chanin Salekhan mengatakan jika proyek ini rampung maka akan menghasilkan daya sebesar 2.725 megawatt. Semoga inovasi ini merupakan cara yang tepat ya pemirsa dan bisa hadir di negara kita. Solar system seperti bola kristal buatan Jerman. Jika Thailand memerlukan 121 hektar untuk solar system, seorang arsitek asal Jerman, Andri Brosel, menciptakan sebuah pembangkit listrik berbentuk bulat transparan bernama Roll Lemon Spherical Solar Energy Generator. Andre mengatakan proyek ini 35% lebih efisien daripada panel surya yang ada saat ini. Tak cuma itu, panel surya buatannya bisa beroperasi pada hari yang mendung. Yap, Roll Lemon Solar Energy dapat memusatkan cahaya 10.000 kali lebih banyak. Perusahaannya, Roll Lemon, telah membuat prototipe pembangkit listrik tenaga matahari berbentuk bola yang disebut Beta.ray. Teknologi yang menggabungkan prinsip geometri bola dengan sistem pelacakan sumbu ganda yang memungkinkan hasil 2 kali lipat dibanding panel surya konvensional di area permukaan yang jauh lebih kecil. Bentuk bulat ini dapat menyerap sinar matahari dari segala sisi. Desainnya yang futuristik sepenuhnya dapat berputar dan cocok untuk permukaan miring, dinding bangunan, atau di mana saja dengan akses ke langit. Bahkan alatnya dapat digunakan sebagai stasiun pengisian daya mobil listrik. Sistem kolektor modular mengisi daya dan menyimpan energi di siang hari dan bahkan dapat mengumpulkan energi dari bulan pada malam hari. Alasan barang hilang di Jepang mudah ditemukan. Kehilangan barang memang sangat menyesakan dada. Di negara kita, rasanya sulit berharap barang yang hilang di jalan atau tempat umum bisa kembali. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Barang yang hilang sebagian besar dapat ditemukan alias kembali ke pemiliknya. Bagaimana bisa ya? Tak hanya disiplin dan hobi kerja, warga Jepang rupanya juga hobi mengembalikan barang orang lain yang mereka temukan di tempat umum, baik dengan melaporkannya ke pihak berwajib atau langsung ke pemiliknya. Upaya mengembalikan barang hilang milik orang lain kian terasa mudah, karena Jepang memiliki banyak pos koban yang tersebar di tiap sudut kota. Kita dapat melaporkan kehilangan atau memberikan barang tak bertuan yang ditemukan ke pos koban. Dalam sehari, rata-rata ada 30 barang yang diterima oleh pos koban. Pada 2018 terdapat 150.000 kasus kehilangan handphone dan ternyata 130.000 diantaranya dapat kembali ke sang pemilik. Begitu juga dengan dompet. Dari 240.000 kasus kehilangan, 65%-nya berhasil dikembalikan ke pemiliknya. Nah, dari sekian banyak jenis barang yang kembali, hanya payung yang jarang diambil oleh pemiliknya. Jika sampai sebulan barang tak kunjung diambil oleh pemilik, maka barang yang ada di pos koban tersebut akan diserahkan ke Lost and Found Center di Departemen Kepolisian Tokyo. Di sana, semua barang temuan akan dimasukkan ke dalam sistem online yang dapat diakses oleh masyarakat. Wah, salut deh sama warga Jepang yang tingkat kejujurannya sangat tinggi. Nah pemirsa, telah beberapa inovasi atau terobosan di beberapa negara dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua.